Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Keikutsertaan Indonesia dalam ASEAN, Harapan dan Tantangannya ke depan. Membaca situasi Indonesia saat ini, membaca apa yang saat ini dialami oleh bangsa Indonesia. Setiap orang tentu memiliki perspektif, memiliki cara pandang masing-masing. Namun dalam hal ini, saya ajak kita semua untuk melihat Indonesia, melihat pencapaian-pencapaian yang telah diraih oleh Indonesia. Berbagai diplomasi ekonomi dan politik Indonesia di dunia internasional maupun di lokal telah membuahkan beberapa hasil nyata. Dalam perekonomian lokal, Indonesia telah mulai membangun perekonomian lokal dengan mewujudkan paket-paket kebijakan PNPM mandiri maupun peningkatan unit perekonomian menengah masyarakat. Nah, dengan hal ini kita bisa melihat bahwa keseriusan pemerintah dalam hal perekonomian telah melahirkan beberapa buah hasil-hasil yang nyata. Kemudian, apa yang telah dilakukan Indonesia, pertarungan diplomasi ekonomi dan politik Indonesia di ranah internasional juga telah melahirkan beberapa solusi nyata, juga telah melahirkan beberapa tindakan nyata. Keikutsertaan Indonesia secara aktif dalam forum-forum ekonomi maupun politik internasional seperti WTO, APEC maupun OPEC dan juga termasuk ASEAN. Hal ini telah menjadi bukti nyata bahwa diplomasi politik dan ekonomi Indonesia telah membuahkan beberapa hasil nyata, dan Indonesia tidak hanya menjadi anggota, namun juga telah menjadi aktor utama, telah menjadi pemain utama, baik sebagai ketua panitia maupun sebagai tuan rumah. Dalam hal pencapaian Millennium Development Goals yang direncanakan oleh United Nations Development Program, Indonesia juga telah mencapai hal tersebut. Penurunan angka kematian bayi, penurunan beberapa angka kemiskinan di Indonesia telah membuktikan bahwa Indonesia semakin serius lewat pembangunan ini. Namun, ada hal yang perlu kita cermati. Angka-angka tersebut mungkin baru sebatas angka-angka yang prosedural, bukan dan belum menyentuh hal-hal substansif dalam masyarakat, dalam permasalahan masyarakat itu sendiri. Berbagai kasus coba saya angkat. Kasus Naila, bocah yang berumur 2 bulan yang meninggal di loket rumah sakit Lansindrang Pindrang di Sulawesi Tenggara. Apa yang dialami oleh Naila ketika ibunya datang dari rumah membawa bocah Naila yang saat itu sedang mengalami penyakit dan coba dibawa oleh ibunya ke rumah sakit. Namun ketika itu pihak rumah sakit kemudian menolak untuk menerima Naila. Hanya sepele, gara-gara surat rujukan yang dibawa oleh ibu Naila, yang dibawa oleh dari puskesmas ternyata salah rujukan. Hal inilah menjadi dasar bagi rumah sakit untuk tidak menerima dan tidak mengobati dan tidak menindaklanjuti Naila. Dan akhirnya, apakah yang terjadi? Bocah malang Naila 2 bulan akhirnya meninggal di tempat itu juga, di depan loket Lansindrang Pindrang, Sulawesi Tenggara. Dan Naila mungkin beruntung, kasusnya sempat diekspos di media massa. Ketika kasus-kasus serupa tak sempat diekspos ke media massa, dan Naila seolah-olah mewakili penderitaan tersebut. Seolah-olah penurunan angka kematian bayi, peningkatan kesehatan di Indonesia menjadi tak berarti ketika kasus Naila ini terjadi. Kemudian yang kedua, tentang kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, yang terus mewabah di Indonesia. Kita bisa melihat tak hanya eksekutif, namun yudikatif maupun legislatif, tak satupun dari mereka yang bisa menahan hasrat mereka, yang telah bisa mengontrol hawa nafsu mereka untuk tidak melakukan korupsi, suap maupun nepotisme dan segala macamnya. Itulah wajah-wajah para pejabat, itulah wajah orang-orang yang selama ini menyuruh kepada kita melakukan penghematan listrik, menganjurkan penggunaan transportasi umum dan segala macam bentuk. Mereka adalah wajah-wajah hipokrit, wajah-wajah yang munafik. Kemudian di balik semua kasus tersebut,
Ditambah lagi kasus yang terjadi tentang permasalahan demografi Indonesia sebagai negara dengan salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Permasalahan demografi layaknya Amerika, India maupun China masih menjadi permasalahan utama, masih menjadi topik utama di setiap pemberitaannya. Kita mungkin sedikit kasihan melihat siapa saja nantinya yang akan menjadi gubernur Jakarta, melihat setiap tahun, setiap akhir lebaran Jakarta selalu dipenuhi, Jakarta selalu didatangi oleh penduduk yang datang dari daerah untuk mencari nafkah di Jakarta. Dan permasalahan urbanisasi tidak hanya terjadi di Jakarta maupun kota-kota besar lainnya. Pertumbuhan kota-kota menjadi pesat diiringi oleh pusat-pusat perbelanjaan yang mewah di kota-kota maupun di balik itu, sekitaran itu, daerah-daerah suburban, daerah-daerah slum masih mengitari kota-kota besar di Indonesia. Maka apakah solusi nyata untuk bisa menyelesaikan persoalan ini? Saya saat ini mencoba menawarkan sebuah solusi nyata. Yang pertama itu, kita perlu membangkitkan kembali growth policy yang sempat dicanangkan dan sempat diimplementasikan oleh Soeharto. Majalah Warta Ekonomi pernah melansir bahwa beberapa kota menjadi kota terkaya di Indonesia seperti Medan, Kutai, Surabaya, Makassar maupun Merauke. Nah, kota-kota terkaya inilah yang harus kita harapkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan. Layaknya Amerika yang memiliki Washington DC sebagai ibu kota maupun juga memiliki California sebagai kota terkaya dan kota yang mandiri. Layaknya Cina yang memiliki Beijing sebagai ibu kota namun juga memiliki Shanghai sebagai kota industri. Maka di Indonesia kita harus optimis, kita bisa melakukan hal tersebut. Medan bisa mewakili daerah-daerah di barat, Surabaya dan juga Kutai mewakili Kalimantan. Makassar mewakili Pulau Sulawesi dan Merauke mewakili Pulau Papua. Dan inilah yang harus kita kejar. Yang kedua yaitu penanganan korupsi secara regional. Yang inilah yang telah dimulai oleh Marzuki Ali sebagai ketuanya sendiri dalam Perhimpunan Parlemen Indonesia Anti Korupsi yang mengusung tema Asia Tenggara Bebas Korupsi. Memang sedikit miris ketika kita melihat bahwa begitu banyak kasus korupsi yang masih terjadi di negara kita. Akankah hal ini bisa tercapai nantinya di kemudian hari? Namun di akhir semua itu kita tentu optimis. Target-target yang telah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia dalam MP3I menjadi the sixth greatest economy in the world pada tahun 2040 sampai 2045. Menjaga inflasi terus di kisaran 6%, bahkan di kisaran 6%, dan terus menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap terkendali bahkan meningkat. Inilah yang harus kita kejar. Kita perlu optimis dengan semua itu dan kita perlu melangkah optimis ke depannya. Dan terakhir, saya ajak kawan-kawan mahasiswa sebagai agen perubahan, agen of social change. Kita perlu bergerak, kita jangan hanya diam. Sebagai kaum intelijensia, kita harus bergerak dan kita jangan pernah menunggu perubahan ini. Dan terakhir dari saya, jangan pernah pikirkan seorang pun akan memikirkan nasib bangsa ini ke depannya, bangsa Indonesia, kecuali kita, para pemudanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.